Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan benar mulugerian. Seperti biasa hari ini hari Selasa, kemarin tanggal merah ya, 1 Maret mengawali candle bulan Maret 2022. Hari yang cukup menarik, sempat pagi-pagi loncat tinggi banget, tapi closingnya malah jadi kurang enak candlenya. Seperti biasa, nanti kita akan analisa IHSG yang hari ini cukup menarik dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Social Best di deskripsi. Yang teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Saya sampai jumpa analisa harian Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang hari ini juga rame ya, 19,478 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy dengan jumlah yang sangat besar. Total 1,7 triliun itu di seluruh market, dan di pasar reguler sendiri ada 1,2 triliun dan di pasar nego 421 miliar. Jadi inflow asing ke Indonesia itu memang gila-gilaan. Kalau kita lihat juga pasar regional pada rebound hijau. Kemarin tuh harusnya jatahnya merah, cuman IHSG kan libur ya, kemarin Senin tanggal merah, jadinya nggak ikut koreksi. Dan hari ini pas hijau IHSG buka, bagus lah. Dengan saham-saham yang dibeli oleh asing, kita masuk ke yang dijualin asing dulu. Ada Bumi 87 miliar, Harum 47,4 miliar, Avia 19 miliar, INKP 18,6 miliar, BBTN 17 miliar, Bank Mandiri 16,4 miliar, TINS 12 miliar, INTP 11 miliar, UT Tractor 10 miliar, EZ Hardware 9,6 miliar, Akra 8,9 miliar, dan LPPF 3,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, MVB hari ini juga sempat naik berapa persen? 6% tadi pagi itu. BBRI 415,9 miliar, Arto 158,3 miliar, Telkom 130,6 miliar, Astra 112,3 miliar, MTEK 84,6 miliar, Adero 70,7 miliar, Antam 62,2 miliar, BBNI 57,2 miliar, SMG 47 miliar, Bukalapak 35,9 miliar, KLBF 23,3 miliar, ITMG 23,2 miliar, INDF 22,4 miliar, Ali 21,3 miliar, BBCR 21 miliar, MDKA 8,6 miliar, dan ICBP 8,3 miliar. Nah, langsung saja kita masuk analisa teknikalnya IHSG. Cuman sebelumnya saya mau mengingatkan buat teman-teman yang merasa sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret kemarin, silakan cek email masing-masing karena mulai hari ini sudah efektif berjalan grupnya. Jadi buat teman-teman yang merasa sudah mendaftar tapi belum masuk ke grup, silakan dicek emailnya. Tapi kalau misalkan ada kendala email nggak masuk dan lain sebagainya, hubungi saya melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham seperti itu. Nah, langsung aja kita akan masuk ke saya IHSG yang hari ini cukup menarik. Tadi sempat naik hampir berapa persen market itu. Kemarin kan close di sini ya. Tadi sempat naik 1,62%. Langsung kena dua target saya sekaligus. Kemarin kalau teman-teman ngikuti konten saya ya, saya menarget IHSG ini ada di 6940 dan 6980. Itu di Fibonacci 1,618 sampai 1,382. Hari ini target udah kena semua, candlenya kurang bagus. Ini jelas candle tidak enak ya. Ini candle reject, candle jualan, seller kuat, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada potensi kurang enak. Cuman memang flow asing masih oke. Seperti biasa, selama IHSG belum patah tren, masih tidak ada masalah sama sekali. Dan saya rasa besok ada potensi market menutup gap tuh. Cuman so far, kembali lagi patokannya, saya rasa inflow asing masih sangat bagus. Jadi tidak ada masalah selama asingnya masih oke dan trennya belum patah. Itu aja triggernya untuk swing di IHSG. Cuman memang nanti kalau ketika trennya patah lah dari teknikal, ini kan ada garis uptrend ya, warna biru ini, kalau misalkan dia patah, nah itu baru harus siap-siap seperti itu. Saya rasa besar potensinya bisa untuk menutup gap, dan malah bagus kalau menutup gap, karena kalau ini dilihat gapnya lebih ke common gap, bukan breakaway gap dan lain sebagainya. Jadi memang lebih oke kalau ditutup lebih cepat tuh, daripada kita naik dulu tinggi terus nanti baru nutup, kan itu lebih sakit ya. Jadi lebih baik
biarkan besok menutup gap lalu naik ke atas kalau memang market masih mau naik seperti itu. Jadi tuh bisa ada potensi menutup gap di area 6.900. Nah, kalau misalkan besok market atau IHSG ke 6.900 lalu terlihat ada pantulan, di situ adalah momen untuk buy dan ikut swing high lagi seperti itu. Kita lihat dulu aja setelah besok nutup gap apakah IHSG bakal rebound ke atas atau bakal koreksi ke 6.800, tinggal kita lihat. Cuman so far itu sekali lagi saya ingatkan, selama uptrend ini garis warna biru belum patah itu masih oke, dan juga selama inflow asing masih bagus itu juga masih oke. Mungkin bisa juga ya ini flow dari bursa Rusia masuk ke Indonesia pun juga bisa juga. Yang jelas hari ini asingnya agresif banget dan masuk ke saham-saham big cap yang bagus juga. Jadi so far itu tinggal sama batasi resiko aja. Untuk support 6.900 terdekat itu untuk menutup gap besok ya. Lalu setelah itu ada di sini 6860 sampai 6870. Lalu setelah itu ada di 6820 sampai 6800 itu supportnya. Sedangkan untuk resist ya di sini 6940, 6980 dan all time high di 7000. Hampir nyentuh 7000 tadi tapi kebanting ya. Tuh, nggak masalah, masih oke kalau menurut saya. Ya, itu untuk IHSG. Yang penting sama, batasi resiko, jaga modal dan jaga psikologis. Langsung saja kita akan masuk pada sambilan. Kita mulai dari BBRI yang hari ini dibeli asing dan MVB hari ini bikin gejolak ya. Hari ini juga BBRI ada RUPS dan mengumumkan ada pembagian dividen payout ratio-nya juga besar untuk si BBRI ini. Jadi oke buat teman-teman yang income investing, tinggal jadwalnya aja yang saya belum tahu atau sudah muncul jadwalnya. Ntar saya cek di RTI ya. Belum muncul jadwal pembagian dividennya, cuman baru dividen payout ratio, dan kalau nggak salah dividen per share-nya sekitar 174. Tuh. Oke, hari ini BBRI naik 1,76%. Tadi sempat naik 6% ya, pagi-pagi langsung kena resisten 7% bahkan. Lalu dia candle-nya kurang oke dengan volume yang sangat besar. Saya rasa ini juga bisa menjadi common gap. Kalau misalkan closingnya bagus, sebenarnya bisa breakaway gap ya. Cuman untuk bentuk seperti ini, saya rasa ini adalah common gap. Dan saya rasa proses menutup gap itu bisa sampai besok Jumat. Kenapa? Ini mungkin bisa cocok logi ya. Kita pakai candle weekly, itu kan closingnya besok Jumat ya. Besok tinggal hari Rabu, Kamis tanggal merah, sama Jumat tinggal 2 hari bursa doang. Saya rasa itu adalah progres untuk BBRI menutup gap baru naik ke atas. Cuman so far saya rasa masih oke sekali untuk BBRI ini ya. Dia juga on track dengan view-nya. Kemarin habis breakout, hari ini langsung loncat, cuman tinggal menutup gap aja. Buat teman-teman nih, kalau misalkan mau masuk bisa antri satu tick di atas gap ya, 4560 ini, siapa tahu besok dikasih. Dengan stop loss bisa di bawah 4370 aja. Ini kan last low-nya dia ya, seperti itu. Hari ini juga langsung kena target resisten 1 di sini 4740 sampai 4840. Dia kena target, bahkan BBRI membentuk all time high baru di 4860. Terakhir kan all time high-nya di sini ya di 4830, tapi sekarang udah berubah. Jadi saya rasa untuk BBRI masih ada potensi untuk naik seperti itu. 5.000 lah harusnya, mungkin sampai bulan depan kalau dikasih ya. Cuman memang kalau misalkan nanti dia ini kok nutup gap lalu nggak ada pantulan malah turun lagi, itu baru batasi resikonya seperti itu. Jadi besok hari Rabu dan Jumat kita lihat dulu aja proses BBRI nutup gap, dan kalau misalkan gap udah rapi tinggal kita lihat dia arahnya mau kemana. Cuman so far dari katalis, inflow, akumulasi asing dan lain sebagainya masih sangat bagus, tidak ada yang perlu dipermasalahkan sama sekali. Seperti itu. Tinggal batasi resiko aja. Untuk support ada di sini 4450 sampai 4500-an. Sedangkan untuk resisten masih sama berarti di area 4.700 sampai 4.840 seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk BBRI lanjut coba kita cek. Kita coba cek MTEK. Oke, hari ini MTEK naik juga 6,76% dengan volume yang cukup bagus, lebih besar dari kemarin ya. Ini terakhir view MTEK, dia breakout dari downtrend channel, membentuk double bottom dan sekarang arahnya sudah ke atas. Kalau kita lihat juga MTEK ini sudah membentuk higher low dan higher high.
kalau teman-teman lihat dari sini ketika dia bottoming di sini ya, ini kan dia naik terus belum ada higher low-nya. Cuman kalau kita lihat pada tanggal 24 Februari itu kan dia ada pantulan ke bawah, lalu dia sudah breakout high. Ini artinya untuk MTech sudah higher low dan higher high. Artinya itu adalah sesuatu yang bagus, dan kalau misalkan kita menggunakan target dari double bottom, saya rasa upside dari MTech ini masih oke. Ini ya, double bottomnya ada potensi MTech bisa ke sekitar 2470. Tuh, ini potensi dari target patternnya. Untuk support terdekat MTech masih ada di sini, saya rasa area 2100 sampai area 2150 itu support untuk si MTech. Sedangkan untuk resist terdekat ada di sekitar sini 2300 ya, 2300 lalu 2400 baru targetnya 2500 seperti itu. Jadi bisa batasi resiko aja, gunakan angka-angka itu tadi. MTech nggak jelek selama dia nggak jebol 2000. Jadi ini kalau misalkan dia ke 2100 lagi masih nggak masalah, tapi kalau misalkan dia sampai jebol 2000 itu artinya kan dia lower low, dan itu adalah tanda yang nggak bagus buat MTech. Jadi batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. So far dilihat dari flow-nya juga, flow ini juga moving average-nya mau golden cross, terus juga akumulasi dan lain sebagainya, chart pattern, technical analysis, arah MTech harusnya masih ke atas. Tuh, kalau teman-teman swing, saya rasa bisa pakai trailing stop aja menggunakan angka closing, dan selama dia tidak lower low arahnya masih oke. Ini ya kelihatan ya, dia kan low sekali doang. Kalau dia tembus 2000 itu kan baru lower low, cuman nggak dikasih lower low, dia arahnya sudah ke atas. Jadi oke, besok saya rasa MTech ada potensi untuk uji 2300 kalau besok langsung dikasih naik seperti itu. Ini juga baru mau golden cross, akumulasinya semakin cakep, bahkan hari ini flow-nya juga bagus. Bayarnya juga bagus, CS, BK, untuk dua doang ini yang besar ya. Sellernya juga ada yang besar sih. Cuman kalau kita lihat dari YU ke bawah ini cakep lah ini sellernya. PD, OD, EP, NI, GR, YP, RF, CC, tuh saya rasa oke lah untuk si MTech ini. Tinggal batasi resiko aja. Enaknya buat trailing stop swing pakai closingan untuk saham-saham kayak gini. Seperti itu. Itu untuk MTech. Lanjut coba kita cek Adaro. Hari ini juga seharian partinya batu bara. Cuman kalau kita lihat pada sesi 2 pada kena take profit ya. Itu sesuatu yang wajar juga. Hari ini Adaro naik 5,31%. Kalau high-nya dia sebenarnya sampai ke sini 8%-an tadi hari ini, cuman dia koreksi. Adaro sendiri juga so far sudah kena target dari Fibonacci. Ini kan saya set ya kemarin 2600 sampai 2690, dan dia hari ini sudah high sampai 2720, bahkan dikasih bonus lalu koreksi, candle kurang enak, volumenya juga besar. Tuh. Cuman memang belum ada reversal karena dia belum ada konfirmasi reversal. Jadi so far masih oke semua. Tapi memang kalau dilihat dari candle tekanan jualnya cukup besar di area targetnya dia. Seperti itu. Nah, oke, target dari Fibonacci udah kena ya. Masih ada target lain juga sebenarnya selain Fibonacci. Itu bisa pakai chart pattern yang namanya falling wedges seperti ini. Nah, itu masih bisa sampai ke 3000-an. Cuman ya nanti kita lihat dulu aja. So far biasanya pas pengalaman saya ya, kalau udah kena 1,618 gini, dia bakal konsol dulu. Entah nanti bikin continuation lagi. Siapa tahu dia mau bikin flag lagi. Misalkan nanti bikin kayak gini. Nah, misalkan nanti dia bikin flag konsol beberapa hari ke depan, terus naik lagi sampai ke pas 3000 gitu bisa juga. Atau nanti misalkan dia bikin penan gini bisa juga. Tinggal kita lihat aja besok. Cuman so far untuk saat ini target dari Fibonacci sudah kena seperti itu. Jadi bisa wait and see dulu aja. Tuh, kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah bisa pasang trailing stop, tapi kalau belum punya barang kurang oke untuk kejar. Kalau untuk swing, kalau untuk day trade bolehlah, silakan manfaatkan momentum menggunakan candle intraday seperti itu. Jaga trailing stop aja. Cuman kalau nggak salah harga batu bara ini juga naik lagi, jadi saya rasa besok bakal surprising, asik. Kita lihat dalamnya, flow-nya juga masih cakep. Hari ini peak akumulasi dari si BK, walaupun selain BK ini lebih ke kecil-kecilan ya. Cuman sellernya juga kecil-kecilan ini. DR, PD, CC, CP, LG, GR, YP, YU. Ya, ikutin TA-nya aja. Amannya kalau saham kayak Adaro ini di trailing stop aja sih kalau menurut saya. Seperti itu. Itu untuk Adaro. Lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas Bukalapak. Mumpung dia naik ya, nggak merah terus. Oke.
Hari ini Bukalapak naik 5,92% dengan volume yang bagus dan candle yang masih belum begitu oke. Kalau kita lihat kemarin Bukalapak ini mencoba reversal, dia bikin inverted head and shoulder, dia breakout naik, cuman sayangnya belum reversal karena belum baru pattern kecil sih. Ini strukturnya dia belum breakout. Setelah itu Bukalapak turun. Cuman kalau misalkan teman-teman ngecek ya, ini turunnya dia ke 0,618. Artinya bisa dilihat, ternyata 0,786 ya. Artinya juga masih bisa retrace sehat. Dan Bukalapak tidak membuat low baru. Indikasi yang bagus kalau misalkan Bukalapak bisa berhasil breakout 412. Artinya apa? Akan ada pattern yang namanya cup and handle dengan targetnya bakalan bagus. Cuma itu masih agak panjang ya ke 412. Kita lihat potensi jangka pendeknya dulu aja. Kalau saya lihat yang pertama ada, bukan Morningstar sih ini, closingnya masih kurang oke. Cuman setidaknya harapan ada volume lah hari ini dan kenaikan walaupun shadownya agak panjang. Dia kena reject dari resist yang sebelumnya support di sini ya. Ini kan sebelumnya support 364, lalu ketika breakdown di sini pullback, di sini naik lagi dan ada reject. Kalau dari bentuk-bentuknya ya, di intraday kayaknya mau bikin inverted head and shoulder. Coba kita lihat, kita pakai 1 jam deh. Nah ya, sesuai ya. Dan saya rasa ini potensinya besar untuk hit si Bukalapak ini. Ini shoulder kiri, ini head, lalu ini adalah calon shoulder kanan. Artinya apa? Kalau misalkan Bukalapak besok turun ke 346, itu ada potensi pattern yang menarik. Cuman sayangnya ya, ini Bukalapak sudah doji, jadi mungkin dia bisa aja nggak sampai 346 seperti itu. Tuh, bakalan cakep kalau misalkan berhasil break di area 376. Ini bisa juga jadi bullish flag di sini. Yang nanti kalau dia berhasil breakout bakal menjadi sebuah pattern continuation. Ada potensi sih ini Bukalapak untuk breakout. Jadi tinggal dia tunggu break sini dulu 368 sampai 376. Kalau misalkan dia udah break, saya rasa upside-nya bisa sampai ke neckline kalau dikasih ya. Seperti itu. Jadi itu batasi resiko aja kalau teman-teman pengen masuk. Support satunya di sini 352 sampai 346, untuk support 2-nya di 336 sampai 334. Selama nggak jebol 334 oke, saya rasa. Kalau dilihat juga dari volumenya bagus banget, ini volume tarikan semua ya. Candle naik besar, nah ini volumenya gede-gede, cuman ada 1 TP-an. Nah, waktu turun juga kecil-kecil. Oke, ini untuk Bukalapak, tinggal batasi resiko aja. Selama nggak jebol 346, ada potensi pattern inverted head and shoulder. Ya dalamnya juga inflow-nya cukup menarik kalau saya lihat. Belum sih. Ya kanan kirinya masih ada retail ini. Nih. Ini dari AI ke bawah ini kan retail semua. PD, YPLG, BG, AO, CS. Ini juga sama. Dari SK ini juga retail. SK, CCOD, DX, AT, GR, YJ, KZ. Setelah itu, yang jelas untuk Bukalapak masih downtrend trennya. Jadi ya harus pintar-pintar main di saham downtrend, karena kalau ragu cut loss bisa dibawa nyelam dalam. Seperti itu. Batasi resiko aja, kalau pengen masuk bisa digunakan angka tadi untuk patokan entry-nya. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek apa ya? Kita coba cek saya pengen coba cek yang dijualin asing. Satu dulu deh yang dibeli asing ya. Saya pengen coba cek Bevin. Siapa tahu ini menarik. Sudah breakout, siapa tahu ya. Oke, ternyata memang cakep Bevin. Hari ini Bevin naik 1,56%. Walaupun candle-nya kurang bagus, cuman kalau dilihat closing-nya dia sudah mantap. Closing di atas, di luar flag-nya. Artinya apa? Untuk flag-nya dia sudah berhasil breakout. Dia sudah tidak dalam posisi downtrend. Nah, kalau mau uptrend, syaratnya Bevin ini harus breakout 1365 sampai 1375. Itu bakalan cakep banget. Kenapa? Karena yang pertama ada double bottom, kedua dia higher high. Ada potensi Bevin bisa ke 1600 kalau berhasil break 1370. Tuh. Dia syaratnya harus break 1370, lalu setelah itu break 1460 di all time high, baru setelah itu targetnya di 1555 sampai 1610 untuk target si Bevin sendiri. Kalau misalkan dia berhasil break all time high seperti itu.
Sedangkan untuk support saat ini masih di area 1280 sampai 1250 dan support krusialnya di area 1200. Selama nggak jebol 1200, Bevin nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia jebol, ya lebih baik batasi resiko aja. Seperti itu. Candlenya agak setengah-setengah ini kalau hari ini. Kalau dilihat dari bentuknya sih kayaknya besok bisa pullback dulu. Mungkin turun ke 1270-an baru naik gitu bisa juga ya. Tinggal kita lihat aja besok nih. Area krusialnya 1370 sama 1460. Sedangkan untuk support krusialnya 1200. Arahnya so far kalau menurut saya sudah ke atas selama nggak jebol 1200. Di dalamnya hari ini terjadi distribusi. Cuman kalau kita lihat pada movement kemarin BV ini masih nggak ada masalah sama sekali. Jadi so far so good. Buy trend pun juga masih oke. Dia di atas MA50 dan baru aja reject. Jadi ada potensi mau bikin swing high baru. Seperti itu. Tinggal batasi resiko aja. Sama mau bagaimanapun emitennya tetap harus batasi resikonya. Seperti itu. Untuk Bevin lanjut coba kita cek INKP aja. Yang kemarin sempat rame, saya kira juga breakout, cuman ternyata tidak ya. Oke, hari ini INKP turun 2,79% dengan volume yang cukup besar. Tidak terlalu besar sih, tapi di atas rata-rata ya. Jadi mungkin biasanya saya nyebutnya ada. Kemarin INKP naik pada tanggal 23 Februari, dia naik 5%-an sampai ke garis downtrend, garis warna biru, dan sayang sekali belum dikasih breakout. Malah tanggal 24 ada koreksi dengan volume yang cukup besar dan akhirnya dia turun. Nah, posisi saat ini INKP ada di sini sekitar supportnya ya 7.800-an dan saya rasa selama INKP nggak jebol 7.800 itu masih tidak masalah. Bisa aja dia ini pullback ya, terus besok naik lagi baru breakout gitu bisa aja. Yang jelas itu selama tidak jebol 7.800 INKP masih tidak masalah. Tapi kalau dia jebol 7.800 ya next supportnya adalah 7.700 dan 7.500 seperti itu. INKP bakalan bagus kalau dia berhasil break 8250 sampai 8.300 dan closing di atasnya. Setelah itu baru 8.600-an. Kalau sampai break 8.600 ya, saya yakin bakalan rame INKP karena ada potensi double bottom seperti itu. Lihat dalamnya hari ini juga pas retest MA50 MA20. Cuman memang terlihat masih ada reject kemarin ya. Amannya lebih baik jangan menangkap pisau jatuh kalau teman-teman suka yang aman. Tapi kalau teman-teman suka nada pakai money management ya silahkan juga antri di support-support tadi. Seperti itu. Bakalan cakep kalau break 8.600 dari si INKP ini. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Beberapa masih saham-saham small cap. Beberapa nikel-nikelan juga pada koreksi ya. Mungkin kita bahas salah satu Inco aja. Yang tadi kebetulan saya cek juga TA-nya bagus. Kalau menurut saya si Inco ini. Koreksinya pun juga sangat wajar. Malah bisa dimanfaatkan untuk beli. Oke, hari ini Inco turun 2,78% dengan volume yang tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan dua volume kemarin ya. Tadi sebenarnya pagi-pagi volumenya kecil banget, cuman ternyata menuju closing volumenya besar, tapi nggak masalah. Tuh, hari ini Inco kena area resisten kuat ya, kuat banget ini di 5.600 sampai 5.500 dan hari ini ada reject, itu sesuatu yang wajar. PR-nya adalah sekarang Inco tidak boleh jebol dari 5.100 tuh. Kenapa? Karena kalau dia jebol 5.100 artinya kemarin dia false breakout. Nah, kalau misalkan dia bertahan di 5.200 sampai 5.100 ada potensi Inco melanjutkan kenaikan. Bahkan ada potensi dia berhasil breakout di area 5.600 seperti itu. Jadi ini dia menuju supportnya di 5.200 sampai 5.100. Selama nggak jebol nggak masalah. Tapi kalau misalkan jebol bisa pasang trailing stop atau keluar dulu kalau teman-teman baru mau masuk. Kalau misalkan teman-teman mau masuk bisa gunakan angka tadi buat area entry. Sedangkan untuk resisten ada di sekitar 5.500 sampai 5.600. Tuh, ini memang resist kuat banget 5.600 ini. Dan kalau dia berhasil break ada potensi nutup gap dulu 5.800 baru ke targetnya di sekitar 6.000 seperti itu. Cuman so far di arahnya koreksi dulu di 5.200 sampai 5.100. Tuh, batasi resiko aja kalau misalkan teman-teman punya barang. Mungkin ya kalau misalkan memang dia mau digas besok dia bentuknya hammer. Tuh, terus lusa atau hari Jumat baru jalan. Biasanya kayak gitu. Lihat dalamnya terjadi big distribusi setelah kemarin 2 hari akumulasi besar ya. Ini suatu yang masih wajar kok, tapi nggak masalah. Bisa aja dia mau menunggu garis trennya juga membentuk tren ya, itu masih oke selama dia nggak jebol 2 angka tadi seperti itu. Untuk Inco lanjut coba kita cek yang hijau-hijau hari ini.
Saya pengen coba cek trim. Ya, kita coba cek trim ya. Ini kalau menurut saya salah satu yang TA-nya menarik untuk si trim ini. Bahkan menjadi salah satu watchlist andalan lah di grup CCS. Oke, hari ini trim naik 8,57% dengan volume yang sangat bagus. Dia volumenya besar hari ini, jadi cakep. Terakhir trim ini koreksi dari bulan Oktober sampai kemarin di sini ya, sampai 17 Februari. Lalu setelah itu dia berhasil breakout dari pattern koreksinya, dan setelah kena resisten kuat dia akhirnya pullback sampai ke 328. Agak offset sih sebenarnya. Dia sebenarnya turun sampai 340 aja oke. Cuman kemarin digas sampai 328 baru naik lagi. Cuman nggak masalah, dan saya rasa besok trim bakal segera uji area 394 sampai 400. Tuh, kalau misalkan berhasil break itu bakalan cakep banget karena ada potensi sebuah pattern yang namanya inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan dengan neckline di 394 sampai 400. Tuh. Kalau misalkan trim berhasil break dua area itu, targetnya bisa ke setinggi headnya. Nih. Nah, ini bisa ke sekitar 518, 520 lah. Berarti, cuman ya perlu diingat ada resisten juga di sini 420 resisten. Lalu setelah itu resisten terakhirnya di 470 sampai 480 seperti itu. Untuk support sekarang dia ada di sekitar sini 370 itu support minor ya. Lalu supportnya saya ingat saya ini angkanya bulat-bulat kok trim itu. Support tuh 360, 370 dulu, 360, 350 baru 340. Itu support-supportnya trim. Untuk resistennya itu 394, 400, 420 baru 480. Lihat volumenya harusnya bagus. PR-nya tinggal dia breakout 394 doang. Seperti itu. Bakalan cakep banget. Saya yakin bakalan rame. Dan kalau dia dari volumenya, ini sudah tanda-tanda manasin mesin lah bahasanya. Seperti itu. Lihat dalamnya, hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi, dan brokernya jualan juga LG ya, terima kasih sekuritas. Cuman so far oke, bisa ikutin TA-nya aja. Moving average juga sudah golden cross, jadi saya rasa sudah cakep untuk si trim ini. Yang penting sama, batasi resiko aja kalau mau masuk, seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.